Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Sampai dengan detik ini, ketika kita bangun dan kita bisa merasakan pertolongan dari Tuhan di hari yang baru, itu semata-mata karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan karena bisa kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang telah menjaga dan memberkati kita. Nah, saudaraku, tidak banyak kehidupan di dunia ini yang berguna bagi Allah. Saudara dan saya, ketika kita menempatkan diri kita dan melihat sekitar kita, kita akan melihat begitu banyak orang yang baik. Ukuran kita adalah melihat orang itu lebih baik dari kita. Tapi saudara perhatikan bahwa tidak banyak kehidupan yang baik-baik itu yang berguna bagi Tuhan. Hanya beberapa orang yang dapat melaksanakan harapan, mimpinya, rencana mereka tanpa mengalami gangguan dan kekecewaan sepanjang hidup mereka. Jadi kesempurnaan itu dari ukuran kita tidaklah menjadi mutlak, karena tidak semua orang dalam dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam kacamata kita sebagai orang yang sempurna. Saudara perhatikan, kekecewaan manusia kerap kali Tuhan pakai sebagai rencana dan rancangan supaya melihat bahwa saudara dan saya ada sebagaimana kita ada karena Tuhan hadir di dalam semua keterbatasan kita. Tuhan memimpin, Tuhan hadir di dalam semua aspek hidup kita, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai kekecewaan atau hal-hal yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Dalam hal-hal yang kita yakini sebagai tragedi atau pergumulan yang sangat berat, barangkali itu merupakan suatu kesempatan yang Allah pilih untuk menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada kita, untuk menunjukkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita, yang tanpa kita sadari kita tidak melihat Tuhan, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, hanya dengan mengikuti alur kehidupan orang-orang yang ada dipimpin dan menjadi contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang hancur hati yang Tuhan pulihkan, kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang selalu ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dan Tuhan yang merancangkan keindahan-keindahan di balik berbagai persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh setiap kita. Nah, saudaraku, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya saat ini adalah kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini saudara dan saya sedang merasakan kehancuran, kepahitan, ketidakberdayaan dalam hidup kita? Apakah sesuatu yang paling kita inginkan, yang paling kita harapkan, yang paling kita kasih telah direnggut dari kehidupan kita? Apakah yang kita pikirkan, yang kita rindukan, yang kita impikan sebagai bagian yang mau kita raih, tidak pernah kita capai, tidak pernah kita bisa raih? Saudara, ingatlah bahwa jika saudara dan saya mampu melihat maksud dari Tuhan, maksud dari sudut pandang Tuhan yang mengatur segala sesuatu, menempatkan kita, memimpin hidup kita sampai dengan saat ini, dan mengizinkan berbagai-bagai persoalan hadir dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan bisa tetap mengucap syukur, akan bisa tetap memuji, memuliakan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudaraku, hal-hal yang terbaik yang terjadi pada diri kita bukanlah hal-hal yang berlangsung dengan cara kita. Namun bila kita mengizinkan Allah bekerja dengan caranya, walaupun kita menghadapi ujian, pencobaan, kesulitan, duka cita yang kerap kali mungkin datang secara keras dan kejam menimpa hidup kita, ingatlah bahwa jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, itu menunjukkan bahwa Allah masih terus memimpin, Allah masih terus menunjukkan kasih, dan Allah pada akhirnya akan memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada kita. Saudara ingat Mazmur 84 ayat 12. Di sana dikatakan Mazmur 84 ayat 12 dan ayat 13. Di sana dikatakan, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Ya, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, pegang janji ini. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Saudaraku, bagi orang Kristen, kepenuhan hidup sejati selalu datang setelah kita menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Setelah kita menyadari bahwa semua yang kita hadapi, kita tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan dunia ini hanya dengan bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan dan kemenangan hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita dan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat bijaksana untuk boleh tetap berdiri kokoh kuat, berpegang pada Tuhan, menghadapi berbagai-bagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.